Katanya 1 kilo 700.000. Aku bengong di dapur sambil ngitung sisa beras di situ. Kalau benar segitu, wah hidup berubah haluan. Besok pagi cari bawang bukan cari lowongan. 1 kilo dikupas, 700 di tangan. Rakyat langsung bertanya, bang, di mana pendaftarannya? Kita tertawa di meme tapi getir di belakang, karena angka bisa lucu kalau hidup tak seimbang. 700 rupiah tiba-tiba jadi 700.000. 30 datang berjajar, bikin nasib ikut berubah warna biru. Yang tadinya buruk mendadak bagai konglomerat. Belum sempat kupas bawang sudah disuruh beli pesawat. Info loker viral dicari tukang kupas bawang. Gaji katanya fantastis, dompet rakyat langsung membayang. CPNS minggir dulu, boom, tunggu sebentar. Profesi masa depan, bawang putih jadi modal besar. Tapi tunggu, jangan buru-buru tertawa. Ada manusia di balik angka, ada dapur, ada keluarga. Kalau data keliru sampai naik ke podium negara, yang jadi bahan lelucon bukan cuma angka. Karena rakyat punya cara sendiri membaca kenyataan. Mereka tahu harga beras, tahu listrik, tahu cicilan. Tahu tanggal muda terasa sebentar, tahu tanggal tua bisa terasa panjang sekali di kamar. 3-0 di podium, 1000 soal di kampung. Angka boleh melambung tapi perut tak bisa dibohongin. 3-0 di podium, rakyat menatap bingung. Kalau benar segitu, kasih alamat kami datang berbondong-bondong. 700.000 kupas bawang, katanya begitu dari atas panggung. 700.000 mana lowongan, rakyat bercanda sambil menahan bingung. Kalau angka bisa bikin kaya, besok kami ramai-ramai ke dapur negara. Tapi kalau realita tak sama, jangan salahkan rakyat kalau tertawa. 700.000 kupas bawang, 1 kilo katanya langsung gemilang. 3-0 naik, hidup jangan hilang. Yang kami minta cuma satu, jangan salah hitung kehidupan. Bukan Susana yang harus jadi bahan celah. Dia cuma manusia yang namanya masuk cerita. Yang patut ditanya, siapa yang membawa data? Siapa yang mengecek sebelum angka bicara? Siapa yang menulis? Siapa mengonfirmasi? Siapa bilang angka ini sudah terverifikasi? Sebab presiden bicara bukan sekadar suara, ada bobot institusi di setiap kata. Kita tahu kemiskinan memang sempat menurun, tapi belum berarti semua dapur sudah makmur. Masih ada jutaan manusia berjuang tiap bulan. Masih ada pekerja menghitung receh sebelum makan. Jadi jangan bilang semua rakyat sengsara, itu juga tak adil pada data dan fakta. Tapi jangan pula satu angka jadi mahkota, seolah kesejahteraan sudah turun dari langit ke kota. Rakyat tak minta dongeng penuh warna, tak perlu angka yang terdengar luar biasa. Kalau mau bicara tentang hidup mereka, datang lebih dekat dengar suara dapurnya. Karena miskin bukan sekadar grafik statistik. Ia punya wajah, punya nama, punya listrik. Punya anak yang minta uang sekolah, punya ibu yang bilang besok makan apa. Bawang dikupas lapis demi lapis, begitu juga fakta. Jangan berhenti di permukaan tipis. Kupas sampai bersih, periksa sampai terang. Jangan biarkan salah angka jadi cerita panjang. 1-0 bisa mengubah hitungan, 3-0 bisa mengubah gambaran. Dan ketika podium kehilangan ketepatan, yang jatuh bukan cuma angka, kepercayaan. 700.000 kupas bawang, mana keranjang, mana timbangannya? 700.000 mana lowongan? Satu republik siap kirim lamaran. Tapi kami bukan cuma mau tertawa, kami ingin angka yang jujur tentang hidup kita. Kemiskinan turun, syukur jangan dipungkiri, tapi belum hilang itu juga harus diakui. 700.000 kupas bawang, 3-0 jangan jadi pengalih pandangan. 700.000 mana kenyataan, rakyat cuma minta data yang benar, bukan cerita yang dibesarkan. 3-0 di podium, 1000 soal di kampung. 3-0 di podium, jangan biarkan fakta tenggelam. Besok kalau ada yang bilang 1 kilo bawang bisa bikin hidup gemilang, kami tak akan buru-buru marah. Kami cuma tersenyum, lalu bertanya pelan, bang,
sumber datanya dari mana? Karena rakyat sudah terlalu lama mengupas bawang sambil mengupas air mata. 3-0 boleh hilang dari angka, tapi jangan sampai akal sehat ikut hilang dari negara. Agustus, merah putih berkibar, lapangan penuh senyum, suara ramai terdengar. Kita bilang merdeka, kita bilang bebas, tapi coba tanya hati, benarkah kita lepas? Dulu kapal asing datang membawa kuasa, sekarang kekuasaan datang membawa bahasa. Bahasa pembangunan, bahasa kepentingan, rakyat disuruh percaya meski sering kehilangan. Dulu rantai di kaki, sekarang rantai tak terlihat. Dulu moncong senjata, kini aturan bisa menjerat. Dulu penjajah punya wajah yang mudah dikenali, sekarang siapa musuhnya kadang sulit dicari. Jas rapi, pidato manis, janji setinggi awan, foto berjabat tangan, rakyat tepuk tangan. 5 tahun sekali suara kita jadi penting. Sesudah kursi terkunci, siapa yang masih mendengar jerit? Katanya negeri ini punya rakyat, katanya kekuasaan lahir dari mandat. Tapi kalau yang kecil bicara dianggap mengganggu. Merdeka macam apa yang cuma indah di buku? Bendera memang tinggi berkibar di udara, tapi harga hidup kadang menekan dada. Kemerdekaan bukan cuma bebas dari bangsa asing, tapi bebas dari kuasa yang lupa siapa yang memilih. Kalau negeri ini milik kita, kenapa suara kecil sering tak terdengar? Kalau rakyat pemegang kuasa, kenapa rakyat masih takut bertanya? Merdeka dari siapa? Kalau suara masih dibungkam rasa takut. Merdeka dari siapa? Kalau yang kuat terus menentukan nasib. Merah putih di langit tinggi, tapi jangan biarkan maknanya mati. Merdeka bukan cuma bebas dari penjajah, merdeka juga bebas dari kuasa yang lupa amanah. Merdeka dari siapa? Tanya itu keras-keras malam ini, karena negeri ini bukan milik kursi. Negeri ini milik rakyat yang berdiri. Yeah, yeah. Dulu kita rebut tanah dari tangan penjajah, sekarang rebut kembali arti kata amanah. Sebab kekuasaan tanpa kontrol bisa berubah arah, dari alat melayani jadi tembok yang megah. Gedung tinggi, lampu terang, karpet merah terbentang, di luar pagar masih banyak mimpi yang belum pulang. Ada yang sibuk menghitung proyek dan angka, ada yang menghitung receh sampai akhir bulan tiba. Bukan semua pejabat sama, jangan salah membaca. Masih banyak yang bekerja menjaga negara, tapi justru karena yang baik harus dihargai. Yang menyalahgunakan kuasa jangan diberi sunyi. Jangan sebut kritik sebagai kebencian, jangan sebut pertanyaan sebagai pemberontakan. Rakyat bukan musuh, rakyat adalah alasan mengapa negara ini dulu diperjuangkan. Kemerdekaan bukan izin untuk berkuasa tanpa batas, bukan tiket untuk lupa pada rakyat yang di bawah. Mandat itu titipan, jabatan itu sementara, yang kekal cuma jejak ketika kursi sudah tak ada. Dengar, bukan kami benci negeri ini, justru karena cinta kami berani bertanya. Bukan kami ingin membakar rumah sendiri, kami cuma ingin lampunya menyala untuk semua. Kalau kritik adalah suara, jangan matikan suaranya. Kalau rakyat adalah pemilih, jangan takut pada pertanyaannya. Merdeka dari siapa? Kalau rakyat masih takut bersuara. Merdeka dari siapa? Kalau kuasa lupa pada amanah. Merah putih tetap di dada, Garuda tetap di kepala, tapi kemerdekaan harus terasa, bukan cuma dirayakan setiap Agustus saja. Merdeka dari siapa? Dulu asing datang membawa penjajahan, kini jangan sampai kuasa melahirkan penindasan. Kita bukan ingin mengganti penjajah, kita ingin memastikan tak ada penjajahan dalam wajah kekuasaan. Merdeka, merdeka, bukan sekadar kata di udara. Merdeka, merdeka, harus hidup di setiap manusia. Dari istana sampai gang sempit, dari gedung tinggi sampai kaki lima. Kalau satu rakyat masih
Agustus Kembang api boleh pecah di langit, lagu kebangsaan boleh menggema, bendera boleh berkibar sampai pagi. Tapi setelah semuanya selesai, pulanglah. Lihat tetangga, lihat jalanan, lihat mereka yang masih berjuang. Lalu tanyakan pada diri sendiri, merdeka itu cuma tanggal atau keadaan yang harus terus kita perjuangkan? Karena penjajahan mungkin berganti wajah, dan kemerdekaan harus terus dijaga dari siapapun yang lupa bahwa kekuasaan datang dari rakyat. Koperasi desa mau dibangun jadi benteng ekonomi, tapi manajernya masuk barak bukan ruang akuntansi. Mau belajar neraca malah dengar komando, mau hitung laba malah disuruh lari keliling lapangan. 30 laksar milimil belas manajerial, puluhan ribu peserta masuk program nasional. Siap apa bang? Push up bang, laporan kasnya mana? Lari bang, strategi pasarnya mana? Kita bukan anti disiplin, jangan salah tafsir, tapi bisnis punya medan yang tak selalu perlu baris. Koperasi butuh akuntansi, stop pemasaran, butuh cash flow sehat, bukan cuma badan yang tahan. Musuh koperasi bukan cuma orang malas, bisa pitang macet kas bocor laporan tak jelas, bisa salah harga stok mati modal tergerus. Kalau salah kelola otot kekar pun tetap bisa bangkrut. Kalau tujuan akhirnya ekonomi, jangan salah pilih alatnya. Kalau yang dicari laba, ajarkan cara mengelolanya. Cash flow bukan cadence, neraca bukan barisan, modal bukan komando, koperasi bukan markas. Push up boleh, disiplin boleh, tapi jangan lupa tujuan awal. Kita mau ekonomi desa tumbuh, bukan cuma peserta yang kuat lari keliling lapangan. 35.000 lebih masuk pelatihan, 67 sadik tersebar di kepulauan. Anggaran jadi sorotan, publik mulai bertanya, kalau uang negara keluar, apa hasil akhirnya? Bukan berarti anggarannya pasti penyelewengan, bukan pula otomatis disebut pemborosan, tapi setiap rupiah punya kewajiban untuk dijawab dengan hasil dan ukuran keberhasilan. Bukan berapa kali mereka hormat, bukan seberapa jauh mereka lari saat matahari menyengat, tapi 6 bulan kemudian lihat koperasinya, apakah sehat, apakah tumbuh, apakah anggota percaya. Karena desa tak hidup dari aba-aba, tak bayar listrik dengan seragam negara, tak beli pupuk pakai yel-yel pagi. Ekonomi butuh kompetensi, bukan sekadar energi. Bayangkan koperasi sedang rugi. Kenapa rugi? Siap komandan. Mana laporan? Siap. Mana cash flow? Siap. Mana laba? Siap tidak ada. Nah, di situ lucunya selesai. Cash flow bukan cadence, neraca bukan barisan, modal bukan komando, koperasi bukan markas. Kalau mau rakyat sejahtera, latih tangan mengelola usaha, bukan cuma kaki berlari, tapi kepala memahami ekonomi. Kuat bukan cuma badan berdiri tegap, kuat ketika kas tak bocor dan usaha tetap mantap. Kuat ketika petani punya pasar, nelayan punya akses, anggota punya dasar. Kuat ketika laporan transparan, modal berputar, keuntungan bisa dirasakan. Kalau disiplin memang mau ditanam, tanam juga kompetensi supaya koperasi tak tenggelam. Negara boleh mengajarkan ketahanan, tapi ketahanan ekonomi bukan sekadar ketahanan badan. Jangan sampai setelah pulang dari pelatihan hafal aba-aba tapi gagap membaca laporan. Cash flow bukan cadence, neraca bukan barisan, laba bukan sekadar lari, koperasi harus hidup bukan cuma berdiri. Push up kalau perlu, baris kalau perlu, lari kalau perlu, tapi setelah peluit berhenti, buka buku kas, cek stok, cek utang, cek piutang, cek laba. Karena setelah semua komando selesai, koperasi tetap harus menghasilkan. Yeah, badan boleh tegap, yeah, langkah boleh serempak, tapi kalau kas kosong, apa yang mau digerakkan? Cash flow bukan cadence, neraca bukan barisan, koperasi
Hey, antek, asing. Kata itu terngiang di kepala. Setiap kritik datang dicurigai siapa. Kami cuma bertanya bukan menjual negara. Kalau salah argumen bantah, jangan cap orangnya. Katanya merah putih, katanya harga diri. Katanya kekayaan negeri harus kembali ke tangan rakyat, ke tanah sendiri. Bukan cuma jadi slogan yang ramai tiap hari. Kami dengar pidato tentang kedaulatan, tentang Indonesia kuat berdiri di depan. Tapi ketika rakyat bertanya soal kebijakan, jawabannya kadang malah tuduhan dan pelabelan. Antek asing, lo data mana? Kalau kritik kami salah, ayo buka angkanya. Bantah dengan fakta, bongkar argumennya. Jangan cari paspor, jangan curiga siapa. Sebab kritik bukan otomatis pesanan luar negeri sana. Kami bukan anti dunia, kami bukan anti investasi. Kami cuma ingin tahu siapa yang paling menikmati. Nasionalisme bukan cuma suara, bukan siapa paling keras bicara. Kalau Indonesia punya harga, buktikan rakyat ikut merasa. Bantah dengan data, jangan dengan cap. Kalau kami salah, tunjukkan sebab. Merah putih bukan sekadar di dada. Nasionalisme harus terasa di meja makan kita. Asing datang katanya investasi, rakyat bertanya malah dicurigai. Padahal pertanyaannya sederhana sekali. Berapa nilai tambah yang tinggal di negeri? Berapa kerja untuk anak bangsa? Berapa teknologi masuk ke desa? Berapa pajak kembali ke negara? Berapa hasil bumi benar-benar untuk rakyat jelata? Kami tak bilang semua asing harus pergi. Dunia terbuka, ekonomi saling mengisi. Tapi kedaulatan bukan cuma kata di podium. Yang penting siapa pegang kendali ketika uang mulai mengalir deras. Kalau sumber daya milik bangsa, jangan cuma bangsa yang lihat dari kejauhan. Kalau tambang membawa kemakmuran, jangan rakyat cuma kebagian slogan. Dan kalau ada orang duduk dekat kekuasaan, jangan otomatis kami sebut penjilat kanan kiri. Tapi wajar rakyat bertanya soal meritokrasi. Yang dipilih itu kompetensi atau loyalitas pribadi. Kami tak minta semua sempurna, kami tahu negara punya banyak masalah. Kami cuma minta satu hal sederhana, jangan jadikan kritik sebagai kejahatan. Nasionalisme bukan cuma suara, bukan siapa paling keras bicara. Kalau Indonesia punya harga, buktikan rakyat ikut merasa. Bantah dengan data, jangan dengan cap. Kalau kami salah, tunjukkan sebab. Merah putih bukan sekadar di dada. Nasionalisme harus terasa di meja makan kita. Kalau argumen kami salah, bantah. Kalau data kami keliru, bongkar. Kalau kritik kami lemah, hantam dengan fakta. Antek asing? Karena kalimat itu mudah, yang sulit adalah menjawab. Kenapa? Kenapa kebijakan ini? Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Apa hasilnya? Mana buktinya? Itulah debat yang seharusnya terjadi. Bukan lomba siapa paling patriotik di televisi. Patriot bukan cuma yang berdiri tegak, patriot juga yang bertanya ketika melihat yang tak beres. Patriot bukan cuma yang tepuk tangan, tapi yang menjaga negara dari keputusan yang salah arah. Kami cinta negeri ini, justru itu sebabnya kami kritis. Karena Indonesia bukan milik satu suara, bukan milik satu partai, satu pejabat, satu keluarga. Negeri ini milik petani, milik buruh, guru, nelayan, milik pedagang kecil di pasar, milik anak muda yang cari masa depan. Jadi jangan ukur nasionalisme dari seberapa sering kami berkata iya.
bukan anti negara. Kami cuma anti. Kebijakan yang tak bisa dijelaskan, janji yang tak ditepati, dan label yang dipakai untuk membungkam pertanyaan. Sebab mencintai Indonesia Bukan berarti harus selalu berkata. iya, kadang cinta paling jujur Datang dari suara yang berkata. tunggu, coba kita periksa dulu. Ini benar untuk rakyat. Atau cuma benar di atas podium. Pak Menteri, para pejabat dengar suara jalanan. Jangan poles laporan sampai hilang kenyataan. Kalau semua aman, semua terkendali, kenapa rakyat masih antre? Kenapa harga terus dicari? Pak, stok aman dari ruang rapat. Di luar SPBU kendaraan merayap. Inflasi terkendali, grafik terlihat manis. Di pasar emak bertanya, kenapa belanja makin tipis? Rakyat bukan hidup di spreadsheet. Mereka bayar beras, listrik, bensin, kredit. Satu angka bisa terlihat baik di layar, tapi satu keluarga bisa tetap merasa lapar. Jangan cuma kirim kabar yang menyenangkan, kirim juga keluhan dari ujung jalan. Kalau distribusi macet jangan ditutup senyum. Kalau rakyat kesulitan jangan bilang semua belum. Jangan poles data sampai pahit jadi manis. Kalau negara sedang sakit, biar presiden tahu penyakitnya. Jangan kasih data manis, Pak, kasih data yang pahit, biar pemerintah tahu apa yang terjadi di jalanan. Stok aman di laporan, rakyat antre di lapangan. Kalau semua katanya lancar, kenapa rakyat masih harus menunggu berjam-jam? Kami tak bilang semua harga pasti naik, kami tak bilang semua kebijakan selalu buruk dan pelik. BBM subsidi tak selalu naik, itu fakta. Tapi antrean panjang juga nyata di mata. Ada sopir berdiri berjam-jam menunggu, ada yang ditemukan meninggal saat antre BBM itu. Jangan buru-buru bilang antrean penyebab kematian, sebab penyebab pastinya harus lewat pemeriksaan. Tapi jangan hilangkan satu pertanyaan, kenapa akses BBM bisa jadi perjuangan? Sebab bensin bukan sekadar angka, itu roda truk, perahu, pasar, dan keluarga. Kalau stok ada tapi sulit didapat, bagi rakyat tersedia tetap terasa berat. Pak, kalau laporan bilang Aman, tapi rakyat bilang sulit. jangan marah pada cermin cuma karena wajahnya terlihat pahit. Jangan takut bawa kabar buruk ke atas meja. Pejabat bukan pelukis yang harus membuat negara indah saja. Tugasmu bukan bikin atasan selalu tersenyum, tugasmu cari penyakit sebelum rakyat jatuh tersungkur. Kalau macet bilang macet, kalau langka petakan penyebab. Kalau harga menekan buka datanya, kalau ada korban jangan hilangkan ceritanya. Presiden butuh mata sampai pelosok, bukan laporan yang berhenti di balik tembok. Negara tak akan sembuh dengan statistik yang dipoles, kalau kenyataan di lapangan terus dibuat halus. Jangan kasih kabar yang cuma enak didengar. Kalau kenyataan pahit, kirim pahitnya sampai pusat. Jangan kasih data manis, Pak, kasih data yang pahit. Kalau ada masalah, laporkan. Kalau ada kekurangan, perbaiki. Stok aman di laporan, rakyat antre di lapangan. Jangan sampai angka terlihat sehat, sementara denyut rakyat makin berat. Jangan kasih data manis, jangan takut pada fakta. Negara takkan runtuh karena mendengar kenyataan. Yang berbahaya justru ketika semua orang bilang aman, saat sebenarnya sudah waktunya bertindak. Kalau rakyat antre, Katakan antre, kalau distribusi tersendat, katakan tersendat. kalau harga menekan, Tunjukkan datanya. jangan bikin negara hidup dari laporan yang terlalu indah. Karena rakyat tak butuh kabar yang menyenangkan.
Halo, Presiden. Apakah suara kami masih sampai di balik angka, di balik meja? Masihkah tangis kecil terdengar nyata? Kami bukan datang membawa benci, kami cuma membawa isi hati. Kalau negeri ini mau berlari, tolong jangan tinggalkan yang belum diperbaiki. Kami lihat gedung baru, spanduk baru, wajah baru, tapi masalah lama masih antre di pintu. Nama program berganti, slogan makin tinggi, sementara yang kami tunggu hidup yang lebih berarti. Kami bukan anti maju, bukan takut perubahan, kami cuma capek melihat janji jadi pajangan. Sebelum bangun istana dengan cat yang berkilau, tolong cek dulu atap rumah yang masih bocor di masa lalu. Katanya efisiensi, kami dengar dengan harapan, sebab uang negara bukan uang dari awan. Itu keringat buruh, pedagang, petani di jalan. Setiap rupiah punya cerita, punya pengorbanan. Jangan jadikan anggaran sekadar angka di laporan, jangan jadikan rakyat penonton pembangunan. Kami tak butuh panggung dengan cahaya gemerlapan, kami butuh hasil yang terasa dalam kehidupan. Kami bertanya, bukan karena membenci, kami mengkritik karena masih peduli. Kalau suara kami dianggap mengganggu, siapa yang akan bilang kalau arah mulai keliru? Pak Presiden, kami masih bersuara, dengar kami sebelum semuanya terlambat. Jangan bangun yang baru kalau yang lama belum selesai, jangan tambah janji kalau luka belum usai. Pak Presiden, kami masih di sini bukan mencari musuh, kami mencari arti. Kami tak minta pahlawan datang menyelamatkan, kami cuma minta kerja yang benar-benar dituntaskan. Program baru datang, kamera pun menyala, pita dipotong, tepuk tangan menggema. Tapi setelah sorotan lampu mulai padam, siapa yang kembali menemani rakyat di malam? Kami takut bukan pada perubahan, kami takut kehilangan arah di tengah perencanaan. Takut terlalu banyak pintu tapi tak ada jalan, terlalu banyak proyek tapi sedikit penyelesaian. Kalau satu sistem rusak kenapa tambah sistem? Kalau fondasi retak kenapa sibuk hias dinding? Negeri bukan lomba siapa paling banyak membuat, negeri adalah rumah yang harus dijaga dan dirawat. Kami bukan angka dalam tabel pertumbuhan, bukan statistik yang hilang setelah presentasi selesai. Kami punya dapur, punya hutang, punya keresahan, punya anak yang bertanya, besok kita makan apa ya? Jadi jangan salah artikan suara yang keras, bukan berarti rakyat ingin negara kandas. Justru karena masih berharap kami bicara, sebab diam terlalu lama bisa berubah jadi kecewa. Jangan biarkan curiga tumbuh jadi luka, jangan biarkan kecewa menjadi warisan keluarga. Hari ini kami masih mengetuk dengan kata, besok jangan salahkan kami kalau ketukan berubah menjadi gema. Kami ingin percaya, tapi percaya perlu bukti. Kami ingin berharap, tapi harapan perlu aksi. Bukan sekadar akan, bukan sekadar nanti, bukan sekadar nama baru di atas masalah yang sama lagi. Pak Presiden, kami masih bersuara, dengar kami sebelum semuanya terlambat. Jangan bangun yang baru kalau yang lama belum selesai, jangan tambah janji kalau luka belum usai. Kami masih di sini, masih percaya negeri ini bisa berdiri. Kami tak minta pahlawan dengan nama di prasasti, kami cuma ingin pemimpin yang mau mendengar kami. Masih bersuara karena kami peduli, masih bertanya karena ingin negeri ini berarti, masih berharap walau kecewa berkali-kali, perbaiki yang ada sebelum membuat mimpi yang baru lagi. Presiden, kami bukan musuhmu, kami rakyatmu. Kalau kami bertanya, bukan berarti kami tak percaya. Kalau kami mengkritik, bukan berarti kami ingin menghancurkan. Kami cuma ingin satu hal, jangan terlalu sibuk terlihat menyelamatkan negeri, sampai lupa mendengar siapa yang sedang meminta diselamatkan. Kami masih bersuara, dan selama suara ini masih ada, berarti harapan juga belum benar-benar mati. Naik dulu harapan, naik dulu harapan.
lagi kenyataan. Satu kalimat melayang, satu rakyat menahan. Di podium angka-angka terdengar menjanjikan. Di bawah sana hidup tetap harus diperjuangkan. Katanya guru naik hampir 300%. Mata yang lelah mendadak melihat masa depan. Lalu beberapa detik, maaf hakim yang saya maksud. Harapan belum sempat duduk, sudah disuruh bangun dan mundur. Guru dengar kabar mungkin malam ini berbeda. Mungkin cicilan lunas, mungkin dapur lebih lega. Mungkin anak bisa sekolah tanpa banyak jeda. Mungkin profesi ini akhirnya dihargai negara. 300%, siapa yang tak terbang? Hati yang lama menunggu langsung ikut melayang. Tapi sebelum mimpi sempat punya alamat. Satu kata maaf bikin semuanya kembali ke tempat. Bukan salah kalau lidah manusia bisa keliru. Bukan dosa kalau pidato kadang tersandung ragu. Tapi yang berdiri di depan bukan sekadar individu. Setiap angka punya telinga yang menunggu. Guru bukan statistik di lembar presentasi. Mereka punya kontrakan, keluarga dan inflasi. Punya tanggal tua, punya tagihan yang datang. Punya murid yang tetap mereka ajar walau hidup pas-pasan. Jadi jangan marah pada guru yang sempat berharap. Harapan itu bukan kesalahan, itu hak yang tetap melekat. Kalau kata-kata membuat mereka terbang tinggi, jangan heran kalau jatuhnya terasa lebih nyeri. Naik dulu harapan, turun lagi kenyataan. Salah satu ucapan panjang gema di kehidupan. Naik dulu harapan, turun lagi kenyataan. Yang kami minta bukan kesempurnaan, cuma jangan bikin mimpi jadi salah sasaran. Naik dulu harapan, turun lagi kenyataan. Di atas podium mudah sekali yang kau dimainkan. Naik dulu harapan, turun lagi kenyataan. Rakyat bukan angka, rakyat punya kehidupan. Guru dengar naik, hati langsung menyala. Ternyata hakim, maaf salah bicara. Kami tak minta pidato tanpa celah. Kami cuma ingin kata-kata sampai jadi nyata. Baru selesai satu cerita, bawang datang lagi. 1 kilo katanya 700.000 rupiah. Ribu? Mata rakyat melebar, kalkulator mulai bekerja. Besok racing bank saya buka karier di dapur saja. 700.000 dikali 10 kilo. Wah, satu hari bisa bikin tetangga bilang bro. Meme bertebaran, timeline penuh tawa. Info loker pengupas bawang, saya siap kerja. Tapi di balik meme ada getir yang nyata. Karena rakyat tahu bedanya angka dan biaya. Tahu harga beras, tahu harga minyak. Tahu uang sebulan bisa habis sebelum bulan beranjak. Kita tertawa bukan karena hidup baik-baik saja. Kadang humor cuma cara supaya dada tak pecah. Sebab kalau semua keluhan harus diteriakan, mungkin suara rakyat sudah habis sebelum didengarkan. Dan jangan salahkan orang yang disebut di podium. Dia bukan penyebab angka berubah jadi konsumsi umum. Yang patut ditanya data itu datang dari mana. Siapa yang cek, siapa yang bilang sudah benar semua. Bawang dikupas lapis demi lapis sampai putih. Data pun begitu, jangan berhenti di kulit. Sebab 3 tambahan bukan sekadar kosmetik. Bisa mengubah buruh sederhana jadi kisah fantastik. Naik dulu harapan, melesat lagi angan-angan. Tapi saat fakta datang, kita cuma bisa bilang sebentar, yang benar yang mana? Naik dulu harapan, turun lagi kenyataan. Di atas podium mudah sekali yang kau dimainkan. Naik dulu harapan, turun lagi kenyataan. Rakyat bukan angka, rakyat punya kehidupan. Guru dengar naik, hati langsung menyala. Ternyata hakim, maaf salah bicara. Bawang 700.000 bikin dunia tertawa. Tapi dapur rakyat masih menghitung sisa. Kami tak minta presiden, tak pernah salah. Kami tahu manusia bisa terpeleset kata. Tapi kalau satu ucapan menyentuh hidup berjuta, tolong timbang dulu sebelum dilepas ke udara. Karena kata-kata punya berat, apalagi keluar dari mulut pemimpin negara. Satu angka bisa jadi harapan, satu koreksi bisa jadi luka. Bukan soal siapa yang harus dihina, bukan soal siapa yang harus dipermalukan. Ini soal bagaimana rakyat percaya pada suara yang datang dari pusat kekuasaan. Kalau hakim naik, jelaskan dengan terang. Kalau guru belum, jangan beri bayangan. Kalau bawang bukan 700.000, luruskan. Karena rakyat cuma ingin satu hal. Fakta jangan dibuat berjarak dengan kenyataan. Ada guru yang masuk kelas dengan sepatu lama. Ada buruh yang pulang membawa lelah ke rumah. Ada ibu yang membagi uang jadi beberapa bagian. Ada bapak yang pura-pura kenyang demi anak makan. Mereka tidak butuh cerita yang sempurna, tidak butuh sulap angka jadi kabar
cuma alergi pada cerita yang terlalu indah. Kami bukan anti angka, kami cuma ingin angka. Kami cuma ingin angka. Katanya mau cetak pemimpin masa depan, gedung baru berdiri, struktur mulai berjalan. Tapi di ruang kelas kapur masih berdebu. Guru ngajarin masa depan, hidupnya sendiri belum tentu maju. Universitas baru namanya URI, sudah punya gubernur, publik masih cari informasi. DPR bilang belum diajak duduk membahas, kampusnya sudah melangkah, parlemen baru bertanya jelas. Katanya SDM, katanya Indonesia emas, katanya pemimpin hebat harus punya kelas. Tapi sebelum mencetak manusia luar biasa, siapa yang memperkuat mereka yang berdiri di depan papan tulis setiap hari kerja? Guru mengajar anak pejabat, anak buruh, anak petani, menanam mimpi di kelas dari pagi sampai sore hari. Tapi ketika bicara kesejahteraan, mereka masih ada yang bertanya, Pak, kapan nasib kami berubah? Bukan anti kampus, bukan anti pendidikan, bukan iri pada lembaga atau pembangunan. Kami cuma bertanya dengan suara sederhana, apa yang belum bisa dikerjakan lembaga lama? Rumah lama masih bocor, kenapa bangun rumah baru? Kalau guru masih berjuang, siapa yang menjaga fondasi itu? Cetak pemimpin, jangan lupa guru. Bangun masa depan, jangan tinggalkan dulu. Gedung boleh tinggi, struktur boleh baru, tapi siapa yang mengajar mereka kalau bukan guru? Katanya efisiensi, kok struktur bertambah? Katanya hemat, kok birokrasi melebar? Kami bukan benci perubahan, kami cuma minta alasan, kenapa harus ada yang baru saat yang lama belum tuntas semua. Universitas Republik Indonesia rencana 10 kampus. Publik dengar kabar lalu bertanya serius, sumber dana APBN desain masih berkembang. Maka wajar rakyat ingin tahu berapa harga yang harus dibayar. Bukan berarti pasti boros, bukan berarti pasti salah, tapi lembaga baru punya kursi, dan setiap kursi punya biaya. Ada struktur, ada kantor, ada pegawai, ada fasilitas, ada program, ada anggaran, ada pengawasan, ada administrasi. Jangan sampai kita sibuk menambah pintu, sementara rumah pendidikan belum semua punya atap yang utuh. Jangan sampai yang dicetak cuma jabatan, sementara guru masih sibuk memperjuangkan penghidupan. Karena pendidikan bukan cuma universitas, pendidikan dimulai jauh sebelum toga dikenakan. Ada guru yang bertahun-tahun berdiri, membentuk karakter sebelum seorang anak jadi pemimpin negeri. Kalau SDM prioritas, jangan cuma slogan di spanduk, sebab pemimpin masa depan lahir dari guru yang bekerja hari ini. Cetak pemimpin, jangan lupa guru. Bangun masa depan, jangan tinggalkan dulu. Gedung boleh tinggi, struktur boleh baru, tapi siapa yang mengajar mereka kalau bukan guru? Katanya efisiensi, kok struktur bertambah? Katanya hemat, kok birokrasi melebar? Kami bukan benci perubahan, kami cuma minta alasan, kenapa harus ada yang baru saat yang lama belum tuntas semua. Kita tak bilang URI pasti pemborosan, kita tak bilang semua pejabat cari jabatan. Itu tuduhan yang tak perlu dilempar sembarangan. Yang kami minta cuma transparansi dan penjelasan. Apa mandatnya? Apa bedanya? Apa ukurannya? Berapa biayanya? Dan yang paling penting, apa manfaatnya buat rakyat? Karena APBN bukan uang tanpa pemilik, itu uang rakyat dari pajak dan keringat yang ditarik. Setiap lembaga baru harus mampu menjawab kenapa keberadaannya lebih penting daripada kebutuhan yang belum beres. Ada guru yang mengajar dengan sepatu lama, ada guru yang menghitung kebutuhan sebelum akhir bulan tiba. Ada anak desa yang bermimpi tinggi, dan seorang guru tetap berkata, kamu bisa berdiri di sini. Itulah investasi manusia sebenarnya, bukan cuma gedung megah atau nama lembaga. Kalau mau cetak pemimpin berkualitas, mulailah menghargai mereka yang mencetak kualitas. Kita boleh punya URI, kita boleh punya 1000 institusi,
dan juga gurunya. Kampus boleh berdiri, gubernur boleh dilantik, gedung boleh menjulang, program boleh digadang-gadang. Tapi di kelas kecil di ujung desa ada seorang guru yang setiap pagi tetap datang. Ia tidak minta panggung, ia tidak minta gelar, ia cuma ingin dihargai sebagai orang yang ikut membangun negara. Jadi sebelum berkata, kami sedang mencetak pemimpin masa depan, pastikan dulu orang yang mencetaknya tidak dilupakan hari ini. Cetak pemimpin, jangan lupa guru. Katanya pejabat. Yeah. Katanya pejabat kalau nggak viral kurang top. Wah, negara ini mau kerja atau bikin TikTok? Kursi menteri bukan panggung cari sorotan, kementerian bukan studio konten harian. Menteri SDM bicara soal viral, padahal rakyat bicara harga yang mahal. Bicara BBM, listrik, gas, dan distribusi, bukan berapa views masuk ke notifikasi. Influencer kejar like, kejar share, kejar trending. Pejabat harus kejar solusi, bukan sekadar branding. Kalau antrean panjang sampai masuk berita, apakah karena viral lalu masalah selesai juga? Kalau listrik nyala tak perlu kamera, kalau BBM tersedia rakyat pulang tanpa drama. Kalau harga terkendali itu baru prestasi, bukan video pejabat masuk FYP tiap hari. Viral boleh, kerja jangan hilang, views boleh tinggi, rakyat jangan ditinggalkan. Menteri bukan influencer, negara bukan konten. Like boleh berjuta, tapi masalah harus kelar. Menteri bukan influencer, jangan kejar algoritma. Kalau rakyat butuh energi, kasih solusi, bukan sensasi. Bayangkan ruang rapat penuh pejabat, pak, program kita viral, engagement meningkat. Tapi di luar rakyat masih antre, masih bertanya, kapan hidup terasa lebih baik, pak? Sebenarnya KPI bukan jumlah komentar, bukan subscriber, bukan follower yang besar. Kinerja diukur dari dampak kebijakan, berapa masalah selesai, berapa rakyat terbantu nyata. Viral itu bisa datang karena prestasi, tapi bisa juga karena blunder dan kontroversi. Kalau viral dijadikan ukuran top, jangan-jangan masalah justru jadi modal buat konten berikutnya. BBM jangan cuma viral, harus tersedia. Listrik jangan cuma viral, harus menyala. Kebijakan jangan cuma viral, harus terasa. Pak Menteri, kalau kamera mati, apa kerja masih jalan? Kalau internet putus, apa rakyat masih dapat pelayanan? Kalau tak ada wartawan, apa program tetap dikerjakan? Karena negara bukan panggung yang hidup hanya saat lampu dinyalakan. Kami bukan anti komunikasi, pemerintah memang perlu bicara kepada publik, tapi jangan sampai komunikasi menggantikan kerja. Jangan sampai pencitraan lebih cepat daripada hasilnya. Kami tak peduli siapa paling terkenal, kami peduli siapa paling mampu menyelesaikan masalah. Sebab rakyat tak memilih pemerintah untuk jadi bintang paling terang di media sosial saja. Kalau mau viral silakan, tapi biarkan prestasi yang membuatnya datang. Jangan bikin kontroversi jadi bahan bakar, sementara masalah nyata tetap berputar. Menteri bukan influencer, negara bukan konten. Like boleh berjuta, tapi masalah harus kelar. Menteri bukan influencer, jangan kejar algoritma. Rakyat butuh energi, bukan engagement semata. Viral boleh, kerja wajib, views boleh, hasil wajib, konten boleh, solusi wajib. Karena pejabat yang benar-benar top, bukan yang paling viral, tapi yang paling banyak masalahnya berhasil ditutup. Jadi kalau mau viral, silakan, tapi jangan lupa BBM harus ada, listrik harus menyala, harga harus
negara tetap harus bekerja. Menteri bukan influencer, negara bukan konten.